Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Umi Hani selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Afika Nadiatul Huda, dan juga partner saya ada Ahmad Ismail, dan yang satunya lagi ada Nilna Nur Humaidatul Husna. Di sini kami akan membahas suatu ilmu pengetahuan tentang manajemen implementasi kurikulum. Langsung saja, mari kita simak penjelasan berikut ini. Langsung saja pembahasan dari saya yaitu mengenai pengertian manajemen kurikulum. Nah, manajemen kurikulum itu dibagi dalam dua kata. Yang pertama yaitu pengertian dari manajemen sendiri, dan yang kedua yaitu pengertian dari kurikulum. Nah, manajemen. Apa itu manajemen? Nah, manajemen ialah proses bekerja sama antara individu dan juga dengan sekelompoknya, serta sumber daya yang lainnya dalam mencapai tujuan organisasi sebagai aktivitas mental. Sedangkan untuk pengertian kurikulum sendiri ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan juga bahan pelajaran, serta bahan yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran atau yang biasa kita sebut sebagai KBM untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, dari masing-masing pengertian tersebut, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya manajemen kurikulum itu ialah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistematik, dan juga sistemik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum tersebut. Nah, manajemen kurikulum di madrasah itu biasanya meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi yang nantinya bertujuan agar seluruh kegiatan pembelajaran itu dapat terlaksana secara berhasil dan dapat berdaya guna dalam dunia pendidikan. Nah, manajemen kurikulum ini biasanya membicarakan mengenai pengorganisasian sumber-sumber yang ada di madrasah, sehingga kegiatan manajemen kurikulum ini juga nantinya dapat dilakukan secara efektif dan juga efisien. Segitu saja penjelasan dari saya mengenai pengertian manajemen kurikulum. Selanjutnya nanti akan dibahas oleh teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya waktu. Sebelumnya yang kami sama-sama ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan, dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan, yakni Ibu Umi Hani, mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya banggakan teman-teman semua, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin rabbal alamin. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen kurikulum. Nah, teman-teman, apa sih yang teman-teman ketahui tentang ruang lingkup manajemen kurikulum itu sendiri? Di sini saya akan sedikit membacakan pengertiannya. Ruang lingkup manajemen kurikulum ini adalah perencanaan kurikulum, pengorganisasian kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Nah, jadi teman-teman, dalam ruang lingkup manajemen kurikulum itu memiliki empat komponen. Yang pertama itu adalah perencanaan kurikulum, yang kedua adalah pengorganisasian kurikulum, yang ketiga adalah pelaksanaan kurikulum itu sendiri, dan yang keempat adalah evaluasi kurikulum. Yang pertama, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah perencanaan kurikulum. Teman-teman, apa yang teman-teman ketahui tentang yang dimaksud tentang perencanaan kurikulum itu sendiri? Yang dimaksud dengan perencanaan kurikulum adalah keahlian mengolah dalam artian kemampuan merencanakan dan mengorganisasi kurikulum, serta bagaimana perencanaan kurikulum direncanakan secara profesional. Nah, jadi untuk membentuk suatu kurikulum itu sendiri harus diadakannya perencanaan kurikulum yang pertama, yaitu adalah perencanaan. Bahasanya dalam artian itu adalah perencanaan kurikulum itu adalah kita sebagai seorang yang ingin membuat suatu kurikulum ataupun suatu kelompok yang ingin membuat suatu kurikulum harus ada perencanaan terlebih dahulu agar kurikulum tersebut itu bisa dibuat dan bisa disampaikan dan dapat diambil ketika
kurikulum itu diberlakukan dan dapat diambil atau dapat dipakai oleh suatu instansi sekolah tertentu seperti itu. Yang selanjutnya, dalam perencanaan kurikulum itu terdapat dua pendekatan dalam perencanaan. Nah, teman-teman, dalam perencanaan kurikulum itu sendiri terdapat ada dua pendekatan untuk membuat suatu kurikulum nih. Yang pertama, pendekatan yang bersifat administrative approach. Dan yang kedua yaitu pendekatan yang bersifat grassroots approach. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang dua pendekatan tersebut. Yang pertama, pendekatan yang bersifat administrative approach, yaitu kurikulum yang dibuat atau yang dirincikan oleh pihak atas kemudian diturunkan kepada instansi-instansi bawah. Nah, jadi lebih spesifikasinya itu bahwasannya kurikulum ini dibuat oleh seperti Menteri Pendidikan, lalu Kemendikbud dan lain-lainnya. Itu diberikan atau diturunkan kepada instansi-instansi bawah seperti sekolah-sekolah yang menaungi mahasiswa, yang menaungi siswa-siswa itu sendiri seperti itu. Jadi lebih spesifikasinya bahwasannya pendekatan ini yaitu dibuat oleh instansi atas lalu diturunkan kepada instansi yang bawah itu sendiri. Yang selanjutnya itu adalah pendekatan yang bersifat grassroots approach, yaitu dimulai dari bawah. Pendekatan ini mungkin teman-teman sudah mengetahui lah bahwasannya pendekatan yang dilakukan atau bahasanya itu kurikulum yang dibuat, yang dirancang oleh guru-guru itu sendiri seperti itu. Nah, guru-guru di sini memiliki bahasanya memiliki andil yang sangat besar dalam melakukan atau merancang suatu kurikulum itu sendiri seperti itu. Nah, di sini teman-teman, menurut saya sendiri sih khususnya bahwasanya pendekatan ini mungkin lebih sangat efektif. Karena apa? Karena guru-guru itu sendiri lebih mengetahui karakteristik siswanya, lalu metode atau pembelajaran atau bahasanya itu poin-poin apa saja sih yang perlu diberikan kepada siswa itu. Nah, bahkannya bahwasanya guru itu lebih mengetahui dan lebih memahami seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah organisasi kurikulum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan organisasi kurikulum? Mungkin dari teman-teman sekalian mengetahui yang dimaksud dengan organisasi itu apa, yaitu pola atau bentuk bahan pelajaran yang disusun dan disampaikan kepada murid-murid itu sendiri, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin untuk organisasi kurikulum itu sendiri adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum berkepanjangan yang disampaikan kepada setiap peserta didik seperti itu. Nah, untuk organisasi itu mungkin teman-teman mengetahui bentuknya itu seperti kerangka-kerangka seperti itu. Namun kerangka tersebut memiliki sifat yang sangat umum seperti itu sehingga dapat mengisi atau memuat program-program panjang, program-program pengajaran yang lumayan panjang dan akan disampaikan kepada peserta didik itu sendiri seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah poin yang C, yaitu adalah implementasi kurikulum, implementasi dari kurikulum itu sendiri. Nah, mungkin kata lain dari implementasi itu adalah pelaksanaan ke dalam kehidupan sehari-hari atau pelaksanaan ke dalam pembelajaran dari kurikulum itu sendiri seperti itu. Nah, pelaksanaan atau implementasi kurikulum adalah proses yang memberikan kepastian bahwa proses belajar mengajar telah memiliki sumber daya manusia dan sarana prasarana serta yang dibutuhkan dan mencapai hasil dan tujuan yang diinginkan seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk mencapai suatu implementasi kurikulum itu juga memiliki beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama itu adalah sumber daya manusia. Nah, yang pastinya ketika kita ingin mengimplementasikan dari kurikulum itu sendiri, yang harus dibutuhkan yang pertama adalah sumber daya manusia sebagai banyak subjek untuk pengimplementasian kurikulum itu sendiri. Yang kedua yaitu adalah sarana prasarana dalam pembelajaran itu sendiri. Seperti mungkin ketika sarana prasarana dalam pembelajaran itu yang pertama itu adalah yang paling efektif adalah gedung sekolah bahasanya, lalu meja belajar ataupun infokus, papan tulis, buku LKS, buku-buku paket dan yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan sarana prasarana atau sarana pembelajaran untuk mewujudkan suatu implementasi kurikulum itu sendiri seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah implementasi kurikulum mencakup 3 tahapan pokok. Nah, tahapan untuk mencapai implementasi kurikulum ini teman-teman, yang pertama adalah pengembangan program. Nah, ketika ingin
mengimplementasikan kurikulum itu sendiri, yang pertama yang harus dilakukan adalah mengembangkan program atau mengembangkan suatu kurikulum sendiri seperti itu. Itu beragam. Contohnya itu mencakup program tahunan, program semester, atau program bulanan, program mingguan, bahkan program harian. Serta selain itu juga ada program-program yang dihususkan terkait dengan program-program yang diselenggarakan oleh guru-guru BK atau bimbingan konseling itu sendiri seperti itu. Yang selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Ketika sudah mencakup pengembangan program, yakni yang harus dilakukan adalah pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu adalah evaluasi. Nah, teman-teman, ketika kita melakukan suatu pembelajaran ataupun melakukan suatu pembelajaran, proses belajar mengajar, bahwasannya ketika terakhir kalinya itu diharuskan itu melakukan evaluasi. Mengapa demikian? Karena evaluasi itu sebagai kaca atau sebagai cerminan kita melihat sampai di manakah sih program pembelajaran kita seperti itu, sampai di manakah sih progres kita melakukan suatu pembelajaran dengan cara melihat kurikulum itu sendiri seperti itu. Apakah kurikulum itu perlu dibenahi, ataupun kurikulum itu perlu ditambahkan, ataupun kurikulum itu cukup, atau seperti apa? Apakah kurikulum itu efektif diterapkan di suatu instansi sekolah ini ataupun tidak, seperti itu teman-teman. Yang selanjutnya yaitu poin terakhir, yaitu D, adalah evaluasi kurikulum itu sendiri. Nah, pengertian dari evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari suatu kurikulum yang diterapkan. Tadi mungkin kita sempat menyinggung evaluasi kurikulum di atas seperti itu. Bahwasannya evaluasi kurikulum itu sangat berguna dalam suatu program pembelajaran, dalam suatu program pembelajaran atau suatu program pendidikan. Yang bahasanya itu, yang lebih runcutnya itu adalah kurikulum itu sendiri seperti itu. Karena apa? Dengan adanya evaluasi kita dapat mengetahui atau kita dapat mendeteksi bahwasanya ternyata di poin ini nih terdapat kekurangan. Ternyata di poin ini nih yang harus diperbaiki. Ternyata di poin ini yang perlu dikembangkan seperti itu. Jadi pentingnya dari suatu program pembelajaran, pentingnya dari suatu kurikulum, suatu sistem kurikulum, yaitu adalah evaluasi salah satunya. Karena evaluasi itu mencakup bahasanya introspeksi diri atau introspeksi mencoba memperbaiki lebih baik lagi seperti itu. Mungkin untuk poin B, yaitu tentang organisasi kurikulum, dicukupkan sekian. Materi selanjutnya, prinsip manajemen kurikulum paling tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu yang pertama produktivitas, yaitu agar peserta didik dapat mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan kurikulum. Kemudian yang kedua, demokratisasi, maksudnya menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisinya. Peserta didik menempatkan pada posisi yang seharusnya dalam melaksanakan tugas. Jadi pengelola fokus pada pengelolaan lembaga dan pelaksana fokus pada pelaksanaan kurikulumnya. Kemudian yang ketiga, kooperatif, yaitu adanya kerjasama yang positif dari berbagai pihak yang terlibat. Jadi dalam memanage kurikulum tersebut, itu paling tidak ada sebuah kerjasama yang melibatkan berbagai pihak. Bisa wali murid, bisa perpustakaan buku, bisa masyarakat, dan semua yang terlibat dalam lembaga signifikan. Kemudian efektivitas dan efisiensi, agar manajemen kurikulum tersebut memberikan hasil yang berguna dengan biaya, tenaga, waktu, dan yang relatif singkat. Dan yang terakhir yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Hal ini bertujuan memperkuat dan mengarahkan visi, misi, dan tujuan kurikulum itu sendiri. Kemudian kita lanjut kepada fungsi manajemen kurikulum. Fungsi manajemen kurikulum ini yang pertama yaitu
untuk meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya kurikulum melalui pengelolaan yang sudah terencana. Kemudian untuk meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada para siswa agar bisa mencapai hasil maksimal melalui ekstrakurikuler dan pembelajaran yang dibuat. Ini maksud dari keadilan yaitu semua ekstrakurikuler yang bisa tercover dalam lembaga ekstrakurikulernya. Kemudian meningkatkan efektivitas dan relevansi pembelajaran siswa didik atau lingkungan. Jadi dengan adanya kurikulum itu bisa meningkatkan keefektifan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu untuk meningkatkan tingkat efektivitas kinerja pengajaran atau aktivitas siswa agar mencapai tujuan pembelajaran yang tepat. Fungsi yang keempat yaitu agar dalam proses pembelajaran yaitu bisa mencapai tujuan yang tepat. Yang kelima adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang keenam yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum. Di sini masyarakat diajak berpartisipasi dengan mendukung program-program yang diberikan oleh suatu lembaga. Sekian dari saya. Nah, teman-teman, untuk pembahasan yang terakhir yaitu adalah komponen-komponen dari kurikulum itu sendiri atau komponen-komponen kurikulum. Secara operasional, manajemen kurikulum adalah fungsi-fungsi manajemen pada komponen kurikulum, yaitu ada komponen tujuan, materi, metode atau proses, dan evaluasi dari kurikulum itu sendiri seperti itu. Suatu kurikulum harus memiliki kesesuaian antara relevansi. Kesesuaian ini meliputi dua hal. Pertama, kesesuaian antara kurikulum dengan ketentuannya, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah kesesuaian antara komponen-komponen kurikulum, yaitu isi sesuai dengan tujuan, proses sesuai dengan isi dan tujuan, demikian juga evaluasi sesuai dengan proses, isi, dan tujuan dari kurikulum itu sendiri. Nah, teman-teman, tadi kan telah disinggung bahwasannya komponen-komponen kurikulum itu memiliki beberapa beberapa poin. Yang pertama itu adalah tujuan dari kurikulum. Sebenarnya untuk komponen-komponen kurikulum itu tidak terlalu jauh beda dengan yang tadi telah saya jelaskan di poin B seperti itu. Yang pertama itu ada tujuan, langsung saja, yaitu tujuan kurikulum adalah dirumuskan berdasarkan dua hal. Pertama, perkembangan tentu kebutuhan kondisi masyarakat. Kedua, didasari oleh pemikiran-pemikiran dan terarah pada pencapaian nilai filosofis, terutama falsafah negara, seperti itu teman-teman. Nah, untuk tujuan ketika kita komponen-komponen kurikulum itu sendiri, yang pertama itu memiliki tujuan seperti itu kan. Untuk tujuan itu sendiri adalah tujuan dari komponen kurikulum itu sendiri diadakan atau kurikulum itu sendiri dibuat untuk apa, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah bahan ajar. Bahan ajar yaitu adalah siswa belajar dalam bentuk interaksi dengan lingkungannya. Nah, jadi bahan ajar atau yang mungkin tadi kita telah singgung yaitu adalah poin-poin dari organisasi kurikulum itu sendiri, yaitu adalah yang berbentuknya itu bersifat umum, bisa khusus, dan yang lain sebagainya gitu. Bahan-bahan pembelajaran atau bahan poin-poin pembelajaran yang harus kita penuhi dan harus kita sampaikan kepada peserta didik itu seperti apa, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah media mengajar. Nah, teman-teman, untuk melakukan merealisasikan suatu kurikulum itu ditentukannya itu adalah adanya media pembelajaran atau media mengajar itu sendiri. Mungkin kalau bahasan media mengajar, media pembelajaran itu yang dulu-dulu itu ya seperti sekolah, media dalam artian itu offline ya, ini kita membahas offline dulu, itu seperti
buku-buku, terus lalu infokus dan yang lain sebagainya yang bisa menyalurkan bahasanya itu suatu pembelajaran kepada peserta didik itu. Namun sekarang kan sistemnya itu memakai media online seperti itu ya, jadi kita berpacu kepada teknologi seperti itu. Kita memakai smartphone dan laptop dan yang lain sebagainya seperti itu. Yang selanjutnya adalah atau yang terakhir adalah evaluasi pengajaran atau evaluasi pembelajaran. Nah, dalam suatu komponen kurikulum memiliki yang paling bukan yang utama. Komponen utama itu adalah ya memang yang paling penting itu adalah evaluasi. Mengapa demikian? Karena ketika suatu pengajaran atau suatu kurikulum atau suatu bahasanya itu bahan ajar, tentunya mesti yang harus dilakukan itu adanya pengevaluasian seperti itu, karena untuk membuat sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya seperti itu. Mungkin untuk pembahasan dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan mohon maaf apabila ada suara-suara yang tidak jelas seperti itu. Terima kasih. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Semoga apa yang telah kami jelaskan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami kelompok 5 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.